Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording. Ya, hari ini kita belajar hal mendasar tentang hukum. Terkait dengan materi ini, ya, sebagai pengantar, kira-kira apa yang ada di benak Anda semua kalau mendengar kata hukum? Identik dengan kata apa? Kalau Anda semua dengar kata hukum, hukum itu identik dengan apa? Pidana, aturan. Terus apa lagi? Udah itu aja. Ya, ada betulnya. Kalau kita memandang bahwa hukum itu adalah sebuah aturan, itu ada benarnya. Tapi yang perlu diingat, aturan itu hanya salah satu sisi bentuk hukum yang ada dalam kehidupan manusia. Kalau kita mau ngomongin secara antropologis, antropologi itu ilmu tentang apa? Ilmu tentang budaya. Dalam kebudayaan kita, manusia mengenal hukum. Hukumnya fungsinya apa dalam kebudayaan manusia? Fungsinya untuk melihat ada tidaknya pedoman bagi manusia, entah itu dia individu maupun sekelompok orang. Pedoman bagi mereka untuk bertingkah laku. Kalau ngomongin secara antropologi, setiap orang kalau mau bertingkah laku, berperilaku, itu membutuhkan pedoman. Pedomannya apa? Pertimbangan-pertimbangan, terutama berkaitan dengan manusia sebagai kelompok sosial. Nah, dalam masyarakat ini perlu adanya pedoman-pedoman. Nah, pedoman itulah yang seringkali disebut sebagai hukum. Awalnya. Nah, apa yang saya serangkan secara antropologi ini dipandang sebagai perspektif sarjana yang melihat hukum sebagai gejala sosial. Melihat hukum dalam kerangka ilmu sosial. Dalam kerangka ilmu sosial itu hukum itu fungsinya apa? Ya, fungsinya tadi sebagai pedoman dalam berperilaku. Tinggal dilihat secara sosial, masyarakat itu tunduk, patuh, mentaati hukum tersebut atau tidak. Kalau mentaati terus, secara terus-menerus, akhirnya apa? Dilegitimasi secara sosiologis, secara sosial, kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat ini menjadi hukum yang dipatuhi, yang ditaati oleh masyarakat. Bahasa lainnya terlembagakan secara sosiologis, secara sosial.
bahwa ini ada pedoman yang ditaati oleh masyarakat. That's the law, itulah hukum. Kalau kita melihat paradigma dalam keilmuan sosial, hukum juga punya fungsi apa? Kalau kebiasaan yang dilestarikan oleh masyarakat sebagai pedoman mereka dalam berperilaku, ya, ini juga berfungsi menjadi kontrol sosial. Masyarakat menjadi ada unsur kepatuhan, keajekan agar mereka teratur kehidupannya, ada tertib sosial di dalamnya. Nah, itu pemahaman awal terkait dengan hukum. Nah, cuma seiring dengan perjalannya peradaban umat manusia, kita mengenal bentuk negara. Nah, negara ini, konsep-konsep manusia tentang negara ini ternyata mengiringi dengan terkait erat dengan paradigma kita, mindset kita terkait dengan hukum. Adanya negara. Diawali dengan adanya kerajaan atau penguasa-penguasa lokal seperti apa? Lurah, kepala negari, dan seterusnya, kepala suku dan seterusnya. Ya. Selain dari kebiasaan-kebiasaan yang turun-temurun dalam masyarakat, ada juga format hukum lain yang mulai terbentuk. Entah itu kalau masyarakatnya lebih menginginkan semuanya secara musyawarah, akhirnya ya putusan dari musyawarah tersebut menjadi hukum bagi masyarakat. Tapi lain halnya kalau format negaranya berbentuk monarki atau kerajaan, maka muncul bentuk baru hukum, yakni berupa titah raja. Titah raja. Ada juga format lain. Ini terkait dengan ajaran agama. Ya, dengan adanya ajaran agama, para pendukungnya, para tokoh-tokoh agamanya mulai melakukan formulasi hukum juga. Dalam hukum Islam kita mengenal adanya fikih yang disumberkan dari teks-teks syara dari Quran maupun hadis. Kita mengenal hukum-hukum Islam. Nah, adanya hukum dalam hukum Islam. Dan kemudian tadi konsep dalam kehidupan negara juga muncul peradaban baru dalam kehidupan bernegara. Dimulai dari secara format bentuk negaranya. Kita mengenal konsep peradaban negara demokrasi, di mana kekuasaan tidak lagi berpusat pada raja, melainkan sudah kekuasaannya terbagi-bagi, terdiferensiasi, ada perimbangan kekuasaan, dan kekuasaannya dibagi menurut fungsinya masing-masing. Nah, pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi, kita mengenal suatu konsep yang lazim kita kenal sebagai trias politika. Pembagian kekuasaan berdasarkan fungsinya
Res politika itu pembagian kekuasaan berdasarkan fungsinya. Fungsinya apa? Fungsi dalam pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudisial. Nah, ketiganya, karena hukum itu punya fungsi sebagai alat kekuasaan negara, hukum dengan negara tidak bisa dipisahkan. Keduanya menyatu. Nah, kita bisa melihat bagaimana hukum ini digunakan dalam kekuasaan negara. Dalam kekuasaan legislatif, maka penguasa legislatif punya kewenangan apa terhadap hukum? Nah itu, kata kuncinya itu. Punya kewenangan apa terhadap hukum? Kekuasaan legislatif, kewenangannya apa? Kekuasaan legislatif punya kewenangan apa terhadap hukum? Membuat law making, pembentukan hukum. Nah, sejak awal kekuasaan negara terkait dengan hukum itu dibangun terlebih dahulu oleh kekuasaan legislatif dalam hal law making, LAW King. Dalam hal law making. Ya, tujuannya ya meletakkan dasar-dasar fondasi hukum, bagaimana negara berkuasa menjalankan pemerintahan dan punya kedaulatan, legitimasi untuk mengatur masyarakatnya, mengatur warga negaranya. Nah, pembuatan hukum di dalam tahap ini, pembuatan hukum saja tidak cukup. Kalau hukum saja sudah jadi, maka perlu adanya lembaga yang menyelenggarakan hukum, termasuk dalam hal ini menyelenggarakan hukum. Lebih teknis menyelenggarakan hukum. Karena lebih teknis menyelenggarakan hukum, kita mengenal ada kekuasaan tambahan untuk untuk lebih menjalankan fungsi hukum tadi dengan kekuasaan, namanya kekuasaan apa? Eksekutif. Jadi kekuasaan dalam hal pemerintahan. Sebagai pemerintah, sebagai penguasa kekuasaan eksekutif, mereka diberi kewenangan untuk menjalankan hukum. Artinya, setiap kebijakan pemerintahan dalam melakukan pemerintahan harus berdasarkan hukum. Oh, berdasarkan hukum berarti apa? Harus ada payung hukumnya dari kekuasaan legislatif, dan kemudian ketika melaksanakan kebijakan, maka kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu harus ada dalam produk hukum. Misalnya kebijakan penyaluran BLT. BLT itu sebuah kebijakan. Tapi karena kita adalah negara hukum, maka kebijakan penyaluran BLT ini harus dalam koridor bentuk hukum yang sifatnya pelaksanaan, yang dijalankan oleh pemerintahan, baik presiden hingga kementerian. Makanya perlu adanya produk hukum berupa seperti halnya perpres, peraturan presiden. Atau lebih ke bawah lagi, diimplementasikan lagi lewat permen. Apa itu? Peraturan menteri. Nah, itu
bagaimana hukum bekerja dalam lingkup sebuah negara. Baik penguasa legislatif maupun penguasa eksekutif, dua-duanya punya fungsi lawmaking. Bedanya kalau lawmakingnya legislatif membuat hukum yang sifatnya dasar, yang fundamental. Kalau kita lihat dalam hukum Indonesia, kekuasaan legislatif ini punya kewenangan membuat undang-undang dasar dan undang-undang saja. Tuh, kekuasaan legislatif. Nah, lawmakingnya eksekutif membuat aturan yang sifatnya pelaksanaan. Apa itu? Peraturan pemerintah. Pun di bawahnya lagi ada perpres, peraturan presiden, permen, dan seterusnya. Ini bagaimana hukum dibuat oleh penguasa legislatif maupun eksekutif. Trias politika ada berapa tadi? Trias politika? Trias politika ada berapa? Tiga. Yang belum disebut apa? Yudikatif atau judicial. Ya, sebetulnya yudikatif itu istilah yang salah kaprah sebenarnya. Tapi karena sudah kadung banyak disebarkan, bahkan diajarkan, istilah salah kaprah ini menjadi hal yang umum. Karena apa? Kalau dari sisi istilah mengambil dari serapan bahasa asing. Dari sini dari bahasa Inggris. Legislativo jadi legislatif. Eksekutivo jadi eksekutif. Yudikatif ada. Judicativo ada enggak? Tidak ada. Adanya judicial. Nah, kalau pengen menjadi kata serapan, ya seharusnya judicial bukan yudikatif. Ya, yudikatif atau judicial itu sebenarnya kewenangan negara dalam hal apa sih? Dalam hal ya menegakkan keadilan. Atau kita mengenalnya juga dengan istilah law enforcement, penegakan keadilan. Law enforcement, tulisannya tahu? Law, L-A-W, force, kuasa, enforcement, penegakan hukum. Penegakan hukum itu maksudnya apa? Yakni lembaga peradilan atau lembaga kehakiman. Kewenangannya apa? Lembaga kehakiman mengadili kalau ada sengketa. Itulah fungsi kekuasaan legislatif. Terus kaitannya dengan hukum apa? Ayo, lembaga legislatif. Kan trias politika itu ada kaitan erat dengan hukum toh? Legislatif tadi apa? Membuat hukum. Kalau eksekutif menjalankan hukum, melaksanakan hukum. Terus kalau yudikatif menegakkan hukum. Nah, katanya menegakkan hukum. Penegakannya bagaimana tadi? Penegakannya lebih konkret lagi. Ya, kalau ada sengketa maka hakim. Nah, hakim itu yudikatifnya. Pihaknya siapa? Hakim. Hakim mengadili berdasarkan hukum. Itu.
bagaimana cara kerja lembaga yudisial itu seperti itu. Dari sini kita bisa melihat bentuk-bentuk hukum, baik dalam lingkup secara antropologis hingga kita dalam peradaban negara modern seperti ini, yang pakai format negara demokrasi, pakai trias politika, format negara modern. Nah, berarti hukum itu apa? Nah, pengertiannya bisa disimpulkan bahwa hukum itu punya pengertian bermacam-macam, tergantung dari mana kita punya sudut pandang dalam mendefinisikan apa hukum tersebut. Kalau secara antropologis, secara sosiologis, ya hukum itu pedoman masyarakat. Bagi seorang agamawan, hukum itu adalah perintah larangan yang berasal dari kaitan dengan aspek transendental. Hukumnya makan babi apa, Pak? Nah, itu penilaian secara hukum agama. Itu juga menjadi pedoman. Secara adat tradisi, Mas, secara antropologis tadi apa? Juga secara berarti apa? Hukum itu adalah adat kebiasaan masyarakat. Jadi, mulai ketemu berbagai bentuk hukum. Hukum itu apa? Kalau agamawan tadi apa? Berupa apa? Perintah dan larangan. Lebih konkret lagi, ada memunculkan adanya fatwa. Nah, itu bentuk-bentuk hukum. Ada fatwa. Kalau dalam masyarakat adat ada tradisi, kebiasaan. Di dalam dunia negara modern, hukum itu bisa berarti sebagai apa? Peraturan atau peraturan perundang-undangan. Secara konkret, kalau dalam negara kita ada undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, perpres, permen, hingga sampai ke perdes. Perdes apa? Yeah. That's the law. Itulah peradaban kita di negara modern. Itulah. Bisa juga dikatakan ini adalah wujud hukum atau produk hukum. Wujud hukum atau produk hukum. Itu kan legislatif sama eksekutif, Pak. Pemerintah, ya toh? Legislatif sama eksekutif. Kalau yudikatif apa? Bentuk hukumnya. Berarti apa? Hakim. Di sini apa? Lembaganya siapa? Siapa yang punya kewenangan membuat? Siapa yang punya kewenangan dalam di lembaga yudikatif? Hakim. Nah, hakim itu produk hukumnya apa? Nah, kalau pemerintah, kalau legislatif, DPR membuat hukum dalam bentuk undang-undang, ya toh? Nah, pemerintah buat bentuk PP, Perpres, Permen. Nah, kalau yudikatif bentuknya apa? Pengadilan. Pengadilan itu lembaga tempat bersengketa. Produk hukumnya apa? Atau wujud hukumnya dari, kan hakim kan bekerja toh? Outputnya apa? Output dari kinerja hakim apa? Hasil tindak pidana. Bentar. Kalau DPR rapat balik badan legislasi, itu outputnya adalah membuat undang-undang. Presiden outputnya membuat PP, Perpres, Permen, dan seterusnya.
Nah, kalau yudikatif, outputnya apa? Hakim outputnya apa? Membuat putusan peradilan, baik putusan maupun penetapan. Itu juga wujud hukum di negara kita, dalam kehidupan kita. Ya, coba dari paradigma ini, coba kita berusaha melakukan identifikasi. Kita mencoba mengidentifikasi pengertian-pengertian hukum yang telah dikemukakan oleh para ahli sebelumnya. Ini, coba. Silahkan Anda teliti dan kemudian jangan kualifikasikan. Itu pendefinisian hukum dari sisi apa? Plato, kalau Plato pendapatan Plato tentang bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Ini hukum dalam bentuk sebuah norma. Norma aturan. Ya. Hugo Grotius, peraturan. Ya, jadi peraturan. Kalau diawali dengan peraturan berarti apa? Itu norma. Hukum melihat hukum sebagai sebuah norma. Sudikno Mertokusumo sama norma. Ya, kebanyakan melihat hukum dari sisi sebuah peraturan atau norma. Di sini kalau kita lihat definisi Utrecht, ini lebih luas lagi terkait dengan pedoman hidup atau petunjuk hidup. Mokhtar Kusuma Atmaja, ini mantan Menteri Luar Negeri yang wafat di era Orde Baru. Kaidah itu nama lain dari norma atau aturan. Kaidah ini juga perlu dipahami ya, beberapa sinonim atau persamaan kata terkait dengan hukum. Ini kaidah itu sama dengan norma atau peraturan. Sinonimnya. Ya, kebanyakan melihatnya dalam lingkup bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan bernegara. Tapi yang perlu diingat, selain kehidupan bernegara, ada juga melihat hukum dari perspektif kehidupan bermasyarakat. Ada juga melihat dari perspektif beragama. Ini. Oh ya,
ada perbedaan mendasar dalam kita mendefinisikan hukum. Itu terkait perbedaannya itu utamanya dari perspektif sosiologi, dari perspektif kehidupan sosial. Kalau ilmuwan ilmuwan sosiologi ini memandang hukum sebagai apa? Sebagai salah satu instrumen dalam kehidupan masyarakat. Jadi hukum diteliti oleh ilmuwan sosiologi, diteliti sebagai sebuah gejala-gejala sosial. Melihat hukum sebagai gejala-gejala sosial. Gejala sosialnya apa? Dipatuhi atau ditinggalkan. Dipatuhi atau ditinggalkan. Termasuk dalam kehidupan bernegara, misalnya ada undang-undang. Kita bisa juga melakukan studi sosiologi hukum terkait dengan diterapkannya undang-undang. Entah apakah penelitiannya apa? Apakah undang-undang ini dipatuhi oleh masyarakat atau tidak? Atau dengan kata lain, masyarakat mulai ada pembangkangan terhadap hukum yang telah diterapkan. Betul. Tetapi pada umumnya dalam kehidupan negara, terutama ilmuwan positivistik yang melihat hukum sebagai kekuasaan negara. Seperti tadi ada lembaga pembuatnya, lembaga negara, legislatif, eksekutif, judisial. Maka cara pandang menganalisis hukumnya, hukum harus bersifat preskriptif atau penilaian. Output penilaiannya harus jelas. Jelas dalam hal apa? Kita bisa menemukan dua penilaian yang hitam putih, yakni salah benar, legal legal. Demikian juga dalam hukum agama, kita mengenal adanya halal Nah itu cara penilaian hukum. Studi tentang hukum pada umumnya bersifat karakter analisisnya berupa penilaian, outputnya penilaian. Itu kita bisa menduga bahwa kalau enggak itu hukum negara atau hukum agama yang menghasilkan output berupa penilaian. Nah, berbeda dengan sosiologi hukum, outputnya bukan berupa penilaian, tapi deskripsi. Deskripsi itu apa? Penggambaran atau keterangan. Menggambarkan apa? Bahwa hukum ini dipatuhi atau tidak. Atau meneliti tentang perilaku-perilaku hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, ini studi terkait dengan sosiologi hukum. Bagaimana hukum berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat. Itu cara pandang sosiolegal. Nah, istilah yang lazim digunakan itu penelitian sosiolegal misalnya. Nah, nanti kalau jenengan membuat skripsi, lihat sudut pandangnya. Apakah positivistik atau agamistik? Agamis apa? Ya, secara hukum agama apa? Cara pandang syariah atau tidak? Nah, atau cara pandang sosiolegal. Sosiolegal lihat patuh atau tidak. Atau ada beberapa perilaku penyimpangan dalam masyarakat atau dalam pelaku hukumnya atau tidak. Nah itu cara pandang sosiolegal negara maupun agama dalam melihat
hukum. Ya. Terus kemudian ya istilah-istilah yang digunakan. Anda juga di sini mulai bisa membedakan antara hukum dalam wujud yang abstrak dengan hukum dalam wujud yang konkret. Hukum yang abstrak sama konkret. Hukum didefinisikan sebagai suatu pedoman perilaku. Nah, ini masih abstrak, berarti hukum dalam bentuk abstrak. Nah, hukum dalam bentuk abstrak ini ada beberapa sinonimnya, ada beberapa istilah yang digunakan, yaitu law, juris, jurisprudence, reh, atau hukum dalam bahasa Indonesia. Tapi ketika sudah diwujudkan dalam bentuk hukum, maka ini hukum yang ada dalam artian konkret, yang lebih bisa dirasakan efeknya oleh masyarakat. Seperti hanya peraturan, norma, lebih konkret lagi dalam bentuk undang-undang, atau jurisprudensi, putusan hakim, fatwa, itu sudah lebih konkret. Nah, norma, regulasi itu sama dengan peraturan perundang-undangan ya. Nah, ini kata regulasi akan sering saya gunakan karena kata regulasi ini lebih simpel untuk menggambarkan istilah peraturan perundang-undangan. Jadi kalau saya menyebut kata regulasi dalam benak jenengan dalam benak Anda langsung dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Regulasi itu apa? Siapa yang membuat peraturan perundang-undangan? Nah, legislatif, eksekutif. Udah ya, bisa dipahami ya? Nah, ini bedanya sosiolegal dengan hukum positifistik. Hukum dalam artian secara positifistik berarti apa? Dalam lingkup negara. Kalau dalam lingkup negara yang sebelah kanan, kiri saya yang sebelah kanan. Kalau dalam lingkup kehidupan sosial yang sebelah kiri. Ya, hukum hanya sebagai subsistem. Kalau sosiolegal ya, hukum itu adalah subsistem dari sistem yang lebih besar. Hukum hanya subsistem aja, berarti apa? Ada subsistem lain yang ada dalam kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial masyarakat tidak hanya hukum saja, tapi ada politik, ekonomi, kebudayaan, teknologi, dan seterusnya. Hukum hanya salah satu elemen saja. Melihat hukum hanya sebagai salah satu elemen saja untuk melihat bagaimana keteraturan yang ada dalam masyarakat. Itu paradigma sosiolegal. Nah, kalau paradigma negara akan melihat bagaimana hukum atau sebuah aturan dibuat, dilaksanakan hingga ditegakkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Yeah.
Ya, jelas ya di sini mata kuliah ini fungsinya hanya sebagai pengantar. Pengantar itu apa? Pintu masuk atau ruangan awal yang Anda temui kalau Anda memasuki sebuah rumah. Ruangan awal yang Anda masuki dalam sebuah, kalau Anda mau memasuki sebuah bangunan. Dari ruang, ini bisa juga disebut sebagai ruang utama. Dari ruang utama ini, dari ruang pengantar ilmu hukum ini, Anda akan mulai diperkenalkan terkait dengan ruangan-ruangan lain, utamanya terkait dengan ilmu hukum. Baik bagaimana hukum ini diperoleh, kalau mau membuat hukum ini memerlukan elemen-elemen apa saja, unsur-unsur apa saja yang menjadi pembentuknya. Oh, dikenal di situ ada nilai-nilai, bagaimana mengolah nilai-nilai tersebut. Kalau hukum ini dalam sebuah sistem memerlukan tujuan ini, di mana hukum akan diarahkan, maka kita akan melihat bagaimana tujuan-tujuan hukum disusun. Hingga bentuk hukum yang dibuat diarahkan mencapai tujuan hukum yang dicita-citakan. Betul. Belum lagi bagaimana hukum bekerja dalam di kalangan aparatur negara, baik di level legislatif, eksekutif maupun yudisial. Ada juga dalam membuat hukum perlu adanya gimana hukum dibuat dalam kehidupan sosial. Kalau kita dengar kata sosial, ini erat kaitannya dengan masyarakat. Sosial itu identik sekali dengan masyarakat. Ada tahapan-tahapan dalam pembuatan hukum. Bisa diangkat dalam kehidupan masyarakat berupa nilai-nilai yang dipatuhi, yang diinginkan atau dihargai oleh masyarakat. Kemudian dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat ini mulai ada instrumen politik, instrumen kekuasaan yang berupaya menjadikan nilai-nilai ini sebagai sebuah aturan yang dipatuhi oleh masyarakat. Nah, sebelum menjadi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat ini, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat ini, sebelum menjadi hukum yang ditegakkan dalam masyarakat, dijembatani oleh instrumen politik. Oleh karena itu, ada ilmu namanya politik hukum. Bagaimana cara membuat hukum, mekanisme pembuatan hukum, itu lewat mekanisme politik. Bagaimana harmonis atau tidak antara DPR dengan Presiden? Karena keduanya punya kewenangan dalam membuat undang-undang misalnya. Dua-duanya punya hak kewenangan untuk membuat draft rancangan undang-undang sebelum menjadi undang-undang ya. Hukum dalam bentuk di hukumnya ini menjadi undang-undang. Tapi sebelum menjadi undang-undang ada RUU, rancangan undang-undang. Nah, rancangan undang-undang itu siapa yang merancangnya? Bisa legislatif, bisa eksekutif. Nah, di sini pertarungan politik ini terjadi baik di kalangan presiden maupun di kalangan DPR, lembaga legislatif maupun eksekutif. Itulah daftar menu yang disajikan dalam mata kuliah ini.
atau daftar ruangan kalau Anda mau berselancar mengelilingi ruangan. Nah, ini peta. PIH itu petanya. Ilmu hukum itu petanya. Ya. Selain itu, tentu saja hukum tidak berdiri sendiri, tapi mesti terkait dengan ilmu-ilmu lain. Ya, dan nanti akan kita pelajari nanti di pertemuan ke 13-14 kaitannya. Ada kaitan dengan ilmu-ilmu yang lain. Hukum itu tidak dapat berdiri sendiri. Hukum itu bergantung sekali dengan ilmu-ilmu yang lain, khususnya terkait dengan penyusunannya. Si pembuat hukum legislatif ataupun raja tidak mungkin membuat hukum di meja langsung membuat aturan-aturan berupa perintah larangan tanpa melihat fakta yang ada dalam masyarakat. Fakta yang ada dalam masyarakat ini menjadi bahan hukum yang disajikan lewat studi. Kenapa harus lewat studi? Kalau membuat undang-undang itu harus melalui studi akademik terlebih dahulu. Mengapa? Mengapa ini perlu? Ayo. Perlu nggak adanya studi akademik sebelum membuat undang-undang? Kenapa perlu? Meminimalisir, ya. Biar lebih presisi, biar lebih tepat sasaran. Atau bisa dikatakan lebih mendekati kebenaran, alias benar, alias betul, alias jangan sampai ketika membuat undang-undang ini ternyata undang-undangnya ngawur. Nah, untuk menghindari kengawuran tersebut perlu adanya studi akademik. Nah, studi akademik lewat studi-studi terhadap keilmuan-keilmuan lain, khususnya ilmu-ilmu sosial. Meskipun ada ilmu hukum alam jika diteliti, biasanya kaitannya dengan teknologi. Nah, teknologi itu ada dalam lingkup sosial. Bagaimana penggunaan teknologi dalam lingkup sosial? Nah, inilah yang menjadi bahan dalam pembuatan hukum. Nah, lebih erat ilmu sosial. Kalau mengatur hukum alam, mengatur teknologi, mengatur tentang sinyal misalnya, ya sinyal kan terkait dengan ilmu eksak. Nah, pengaturannya bagaimana? Pengaturannya dengan dilihat dalam lingkup kehidupan sosial masyarakat dulu. Oh, sinyal gunanya apa sih? Untuk telekomunikasi antar. Nah, ini diatur dalam kehidupan sosial. Ada sinyal pemancar, ada sinyal penerima. Nah, sinyalnya apa? Dalam media komunikasinya. Nah, ini kan ada, kalau telekomunikasinya dalam bidang seluler, berarti ada pengaturan hukum terkait dengan jaringan seluler. Ini setidaknya apa? Kalau dalam komputer ini PIH ini previewnya, atau preview ya. Previewnya, ya preview sebaiknya menggambarkan jeruannya, itu ya, setidaknya itu ya. Atau ini bisa dikatakan PIH ini peta. Juga seperti halnya apa? Postingan YouTube, video YouTube perlu adanya thumbnail, tahu ya?
thumbnail. Nah, itu adanya thumbnail ya. Thumbnail itu thumbnail yang ideal itu menggambarkan isi dari konten video tersebut. Ya idealnya juga saya mengajarkan materi kuliah ini PIH setidaknya menggambarkan sekilas ilmu hukum yang seharusnya Anda pelajari lebih lanjut di mata kuliah selanjutnya. Ini sebagai sebuah pengantar. Any question? Any question? Ya. Mata kuliah ini, PIH ini beriringan dengan pengantar hukum Indonesia. Ya, selain PIH, jenengan di semester ini belajar tentang pengantar hukum Indonesia ya. Iya. Kamu enggak? Enggak. Oh, enggak ya. Kalau saya dulu beriringan. Beriringan. Intinya bedanya dengan pengantar hukum Indonesia. Ini semester berapa? 1. Nah, ini ilmu bisa dianalogikan bahwa PIH itu ilmu analisisnya, teorinya. PIH itu teorinya. PIH itu praktiknya. Praktik dalam lingkup sebuah negara, berarti sudah terbatas ruang dan waktu. Hukum mana? Hukum Indonesia. Berarti ini hukum dalam lingkup hukum positif, hukum yang berlaku. Nah, kalau PIH, pengantar ilmu hukum, tidak ngomongin tentang ilmu hukum, tapi bagaimana hukum dibuat dan bagaimana hukum dilaksanakan hingga ditegakkan. Ngomongin tentang masalah tersebut. Tahu bedanya? Tahu bedanya? Ya, itu. Atau apa? Kalau ini selain yang saya sampaikan tadi, kita ngomongin ini lebih mengarah ke lebih melihat dalam perspektif hukum Indonesia, hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku, ingat ya, hukum yang berlaku masih terikat oleh waktu dan tempat. Hukum yang berlaku terikat dengan waktu dan tempat. Hukum perkawinan Indonesia, berarti hukum perkawinan yang berlaku dalam lingkup Indonesia. Sudah spesifik toh limitasinya, pembatasannya hanya berlaku dalam lingkup Indonesia saja. Nah, itu Indonesia kewilayahan atau siapa yang menjadi warga negara Indonesia. Itu limitasinya di situ. Selain limitasi waktu dan tempat dan kependudukan, ada juga limitasi waktu. Kenapa ada limitasi waktu? Mengingat dalam hukum itu, dalam hukum yang berlaku itu ada hukum yang pernah diberlakukan, ada hukum yang sudah tidak diberlakukan. Hukum yang sudah kadaluarsa, tidak diberlakukan lagi. Kenapa tidak diberlakukan lagi? Ada hukum yang baru. Pengaturan tentang agraria, tentang pertanahan. Tentang pertanahan, hukum Indonesia berbeda antara sebelum Undang-Undang Pokok Agraria diundangkan tahun 1960. Sebelum tahun 60, pokok agraria, ketentuan terkait dengan agraria mengikuti ketentuan KUH, Perdata atau Burgerlijk Wetboek yang dibuat pada masa kolonial. Itu bedanya. Perbedaan dari sisi limitasinya ya, waktu dan tempat atau kependudukan.
Any question? No. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain silahkan Anda baca-baca. Yes.